Ya, jadi hari ini kita akan sedikit membahas Photoshop. Ya, sebenarnya untuk materi ini kita tidak fokus untuk Photoshop, tetapi dalam pembuatan layout paling tidak Anda paham bagaimana cara mengedit gambar. Nah, untuk mengedit gambarnya sendiri, saya akan mengajarkan menggunakan Adobe Photoshop. Oke, suara saya jelas ya di situ ya. Jelas, Pak. Tampilan juga jelas ya Adobe Photoshop ya di layar Anda CS3. Oke. Jadi tolong nanti diingatkan saya apabila tampilannya tidak sesuai dengan perkataan saya. Nah, oke, di sini yang Anda lihat adalah Adobe Photoshop CS3. Ya, yang Anda lihat saat ini di papan adalah Adobe Photoshop CS3. Jadi nanti kita akan menggunakan ini. Lalu di sini, di Adobe Photoshop ini, kita nanti akan membuat ini. Ini sudah ada hasilnya. Nah, hasil inilah nanti yang akan kita buat. Jadi kita nanti akan membuat sebuah desain seperti yang Anda lihat saat ini. Oke. Untuk memasukkan bahan di dalam Adobe Photoshop, ya untuk memasukkan bahan di dalam Adobe Photoshop, Anda bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, Anda masuk ke file di menu bar. Menu bar itu file, edit, image, layer, select, filter, sampai help. Ini adalah namanya menu bar. Ya, ini adalah namanya menu bar ini. Nah, Anda bisa menggunakan file open. Ya, Anda bisa menggunakan file open. Lalu Anda cari direktorinya. Lalu Anda cari direktorinya, alamat filenya itu di mana. Nah, itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua adalah Anda melalui Windows Explorer. Ya, yang biasa Anda pakai, klik kanan gitu. Klik kanan Windows Explorer atau File Explorer. Nah, di Windows Explorer Anda sudah menyiapkan materinya yang ada di sini. Di Windows Explorer Anda sudah menyiapkan materinya yang ada di sini. Kalau sudah Anda siapkan materinya seperti yang Anda lihat saat ini tinggal Anda blok saja nih. Ya. Anda dragging. Ya, Anda dragging, sudah terpilih semua, atau Anda gunakan Shift. Klik file pertama, lalu Shift pada keyboard, Anda tekan, lalu klik file yang terakhir, sesuai urutan. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi ada dua cara, dragging, dan klik Shift tekan, lalu di area mana. Nah, ya. Kalau kurang dua ya tinggal klik di sini lagi. Ya, tetapi ingat button Shift-nya atau yang ada di keyboard Shift-nya masih Anda tekan. Kalau sudah Anda klik, ya ini Anda klik, di sini ada tulisan 8 file yang akan saya dragging, saya klik. Lalu Anda tarik sampai ke logo Photoshop yang ada di taskbar seperti ini. Kalau sudah masuk ke jendela Photoshop, Anda dragging ke atas seperti ini, lalu Anda lepaskan. Nah, ini tunggu filenya masuk dulu semua. Ini saya oke aja. Nah, ya. Nah, ini sampai filenya masuk semua. Nah, ya. Oke.
Ya, oh maaf, filenya kurang satu nih yang ini. Nah, ini formatnya RAW, makanya dia keluar propertiesnya seperti ini. Ya, tinggal di open saja. Tadi saya done, salah ya. Open image. Nah, ya. Sudah keluar seperti ini nih semua. Nah, ya. Nah, ini supaya tidak terlalu banyak gambar di layar, jadi layarnya ini terlalu penuh, Anda minimize saja, minimize. Anda klik di sini. Anda klik, Anda klik, Anda klik. Ya. Anda lihat hasilnya. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Nanti yang akan kita buat itu seperti ini, seperti hasil. Ya. Nah, kira-kira sampai sini Anda bisa mengikuti? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Oke. Bisa mengikuti? Ya. Ini tenang saja, nanti videonya akan saya share di Syakat. Ya, jadi untuk absensi sekarang ada 2 kali filter dari saya. Yang pertama, Anda kehadiran di sini. Yang kedua adalah setelah kegiatan belajar mengajar ini selesai, nanti video akan saya upload di Syakat. Nah, pada saat sudah terupload di Syakat, Anda silahkan berikan komentar di situ untuk absensi, ketik aja hadir. Ya, jelas ya. Jadi nanti setelah video diupload di Syakat, silahkan Anda berikan komentar di situ, ketik saja hadir. Nanti absensi akan tercatat secara otomatis oleh program Syakat. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Di sini kalau sudah seperti ini, ya, kita gunakan saja file yang ada di bendera. Ya, file yang ada di bendera ini itu ukurannya sudah sama dengan apa yang ada di hasil. Nah, file yang ada di bendera ini ukurannya sudah sama dengan apa yang ada di hasil. Nah, langkah pertama adalah Anda silahkan klik di sini. Ketika Anda klik di sini, pasti otomatis ya, otomatis di sini layarnya jadi bendera. Kalau saya klik di sini, ini ganti background. Ya, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Nah, jangan sampai salah. Jadi kita klik di sini, jadi kita aktif di bendera, pastikan ini bendera. Lalu Anda nih ya, create new layer. Ya, Anda create new layer, klik. Ya, berarti dia membuat layer baru atau membuat lembar kerja baru. Nah, setelah itu Anda berikan warna yang sama seperti ini. Dengan cara Anda gunakan eyedropper. Anda gunakan eyedropper tool. Anda klik. Nah, eyedropper ini fungsinya adalah dia mengambil sampel warna sesuai yang kita inginkan. Ini Anda lihat. Ya, ini sudah ganti eyedropper. Ini ketika saya klik di sini, ya, warnanya akan sama dengan ini. Kalau saya klik di sini, ini warnanya akan jadi merah. Ya, ini adalah preview dari sampel warna. Kalau saya klik di sini, ya dia biru. Kalau saya klik di merah, ya dia akan jadi merah. Kalau saya klik putih di sini,
ya dia akan jadi putih. Nah, yang menjadi warna sasaran kita adalah ini. Jadi saya klik di sini, warna sudah sama, lalu Anda gunakan yang namanya Paint Bucket. Anda cari di sini. Nah, ya, Paint Bucket Ember Cat. Ya, Anda cari di sini, Anda klik. Paint Bucket ini dia berfungsi setelah Anda mengambil warna, dia akan menumpahkan warna di sini. Yang perlu Anda ingat adalah pastikan kita aktif di sini nih. Ya, jangan salah di sini. Ya, jangan salah di sini, tetapi di sini. Di layer satunya. Anda gunakan Paint Bucket, Anda siram ke sini. Nah, ya, Anda siram ke situ. Ya, lalu saya rubah lagi ke sini, toolnya, ke Move Tool. Move Tool ini adalah tool yang netral. Ya, tool yang netral. Dia berfungsi hanya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan objek. Anda klik. Ya, jadi pastikan atau dibiasakan kalau Anda sudah klik apapun itu di sini, Anda klik di sini. Nah, kalau sudah di sini, ketika ada pertanyaan, kenapa benderanya tidak ada di atas? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa benderanya tidak ada di atas? Kenapa nggak kelihatan? Layarnya di bawah, Pak. Ketutupan layarnya, Pak, sama layar 1. Oke, bagus. Ya, sudah terwakilkan oleh teman Anda bahwa layar yang ada di dalam bendera itu ada di bawahnya layar 1. Jadi harus kita pindah dulu. Ini Anda klik, Anda pindah. Nah, pastikan ketika Anda pindah, garis yang ada di sini itu sudah tebal, berarti sudah menandakan dia ada di bawah layar yang bawahnya. Klik, lepas saja. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya ulangi. Ya, ini tinggal Anda klik, taruh ke bawah saja. Nah, ya, jadi seperti itu. Sampai sini bisa mengikuti ya? Bisa, Pak. Ini nggak pada mabuk kan? Enggak. Oke. Ya, Pak. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ya, tadi kita mengubah warna menggunakan eyedropper. Ya, pastikan dulu sasaran layernya, lalu kita gunakan eyedropper. Setelah kita mendapatkan sampel warna, kita gunakan Paint Bucket. Ya, kita gunakan Paint Bucket. Oke. Setelah itu kita lanjut, kita fokus ke sini nih, area ini. Ya, kita fokus ke area sini. Ya, kita fokus ke area yang sisi sebelah kanan. Kalau Anda terganggu dengan benderanya, oke, benderanya Anda matikan dulu previewnya. Ya, saya gunakan Move Tool. Ini ada gambar mata. Ya, ini ada gambar mata. Gambar mata ini adalah preview dari gambar yang ingin dipilih. Ya, ini kalau gambar matanya saya klik, ya dia hilang. Oke, kalau Anda terganggu dengan gambar benderanya, Anda klik saja. Ya, tetapi kalau Anda salah, yang matanya yang di sini Anda klik, ya hilang. Ya bukan hilang, tetapi dia disembunyikan. Ya, oke, benderanya saya hilangkan. Nah, kalau sudah, kita fokus ke sini. Ini adalah garis bantu ya. Garis bantu ini keluar karena ada yang namanya penggaris atau ruler. Ruler itu dikeluarkan dengan menekan CTRL plus R. Ya. Ini kalau saya
awalnya kosongan seperti ini, lalu saya CTRL plus R, ada rulernya seperti ini. Nah, kalau sudah ada penggarisnya seperti ini, Anda klik di sini itu, nah sudah ada garis bantu. Ya, sudah ada garis bantu. Garis bantu ini hanya membantu kita untuk membuat desain. Sebanyak garis bantu yang ada di sini, dia tidak akan muncul ketika di print out. Jadi tenang saja. Ya, jadi tenang saja. Ya, oke. Sebisa mungkin kalau ada fasilitas Anda gunakan. Karena fasilitas diciptakan untuk membantu konsumen ya atau pekerja. Oke, setelah itu kita cari yang Big Band itu yang mana nih? Nah, ini Big Band nih. Nah, oke. Anda tinggal pindah saja ya menggunakan Move Tool. Anda klik ini area ini, Anda geret ke area lembar kerja kita. Nah, ya. Ini sudah tidak terpakai, Anda close saja. Nah, ya, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini Big Band tinggal Anda letakkan di sini. Nah, Anda sesuaikan besar kecilnya. Anda sesuaikan besar kecilnya. Dengan cara Anda mengaktifkan Show Transform yang ada di sini. Anda klik. Ya, pasti di situ setelah itu ada titik-titiknya di sini. Nah, kalau sudah ada titik-titiknya di sini, berarti Anda tinggal Anda besarkan saja. Nah, ya. Anda tinggal besarkan saja. Jadi seperti itu. Ya. Saya ulangi. Saya ulangi ya. Jadi awalnya seperti ini. Ya, pastikan ini lagi, jangan sampai lupa. Pastikan dulu ini layarnya sesuai dengan gambar yang akan kita eksekusi. Jadi layar ini pastikan sesuai dengan gambar yang akan kita eksekusi. Nah, setelah itu, ya, setelah Anda lihat gambar yang akan dieksekusi, lalu Anda show transform, Anda klik, lalu Anda, nah, ini, Anda besarkan, ya. Anda sudah saya ajarkan cara merubah gambar, merubah ukuran gambar. Jangan sampai ketika Anda merubah ukuran gambar, itu tidak lewat diagonal. Ya, pastikan apapun itu, kalau Anda merubah ukuran gambar, pastikan lewat diagonal. Entah itu diagonal kanan, kiri, atau atas kanan, itu dipastikan Anda lewat diagonal. Ya, jangan sampai saya melihat atau Anda dimanapun kalau mengecilkan atau membesarkan ukuran gambar itu pakai ya dari sisi sini, lalu dari sisi sini itu jangan ya. Ya, jangan. Ya, nanti hasilnya tidak proporsional. Ya, tidak proporsional. Pastikan lewat diagonal. Oke. Kalau sudah seperti ini, Anda enter. Jadi, di dalam Photoshop ketika Anda sudah merubah sebuah ukuran gambar atau Anda menggunakan show transform tadi, silakan di enter. Nah, setelah itu Anda lihat peniup trompet nih. Oke, saya kasih nama satpam di sini. Peniup trompet ini sama ya, Anda gunakan Move Tool, lalu Anda klik, Anda geser. Nah,
Ini sudah tidak terpakai lagi gambarnya, Anda close saja supaya tidak memenuhi layar. Saya close. Nah, ini saya sesuaikan. Nah, kalau Anda ingin membesar kecilkan layar di sini, Anda tekan Ctrl plus. Ya, kalau Anda ingin mengecilkan Ctrl minus. Ya. Kalau saya ketika bermain desain itu suka saya besarkan ukuran dari lembar kerjanya. Nah, lalu saya geser. Gesernya bisa lewat sini atau bisa lewat sini, geser. Atau Anda bisa melewat tombol space, Anda klik, Anda geser menggunakan mouse. Ya. Ini seperti itu. Nah, ini saya sesuaikan dulu. Nah, seperti ini. Untuk menyesuaikan ini sesuai Anda ya. Ya, sesuai apa namanya? Sesuai selera Anda. Oke. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah seperti ini Anda lihat di hasil. Nah, di hasil adalah lihat enggak transisi ya antara hasil dan milik kita atau milik saya ya. Ada enggak perubahannya? Perubahannya di mana kira-kira? Perbedaannya. Di hasil Bayangan. dan di sini. Di mana? Di jamnya, Pak. Di Ada lagi? jamnya itu, Pak. Nah, perbedaannya adalah kalau Anda lihat di sini, yang hasil itu transisi atau perpindahan gambar antara big band dan peniup trompet atau satpam itu dia samar, ya kan? Dia samar, tetapi kalau di sini tidak. Nah, itu salah satu materi yang akan kita kerjakan nanti. Kita buat samar supaya transisinya perpindahan antara big band atau jam ini dia tidak kasar seperti ini. Ya. Dia tidak kasar seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Oke. Anda perhatikan di sini, Anda klik di sini ya, pastikan Anda aktif di sini. Anda pastikan aktif di layar peniup trompet. Kalau Anda tidak tahu ini layar peniup trompet atau tidak, nah ini dimatikan dulu nih. Matanya Anda klik. Nah, kalau peniup trompetnya yang hilang, berarti Anda sudah tepat di layar yang sesuai Anda pilih. Ya, Anda sudah tepat di layar yang sudah Anda pilih. Jadi seperti itu. Lalu Anda gunakan ini. Ya. Add layer mesh. Ya, Anda klik. Nah, berarti di layar peniup trompet sebelahnya sudah ada kotak putih. Ya, karena kita sudah menambahkan layer mesh. Nah, kalau sudah, Anda nyebrang ke sini, ke toolbox. Anda nyebrang ke toolbox. Toolbox ini kalau sudah ada layer mesh, otomatis warnanya sudah ganti hitam dan putih. Foreground itu yang di depan, background itu yang di belakang. Yang di depan itu hitam, yang di belakang itu putih.
Nah, oke. Pastikan dulu foreground-nya hitam. Kalau foreground-nya hitam, Anda sekarang cari yang namanya brush tool. Ya, brush tool. Brush tool itu ibaratnya itu kuasnya, ya, kuas. Ya, kuas. Ya, kuas itu yang buat ngecat. Ya, yang buat ngecat. Ya, kalau yang cewek-cewek biasanya untuk apa itu? Bedakan lah atau apalah, ya. Nah, ini Anda pilih brush tool, ya. Anda pilih yang nomor 17 ini. Ya. Ini sebenarnya bukan nomor, tetapi besaran dari atau corak dari yang ada di dalam brush tool. Saya pilih yang nomor 17. Nah, ya ini saya besarkan. Kalau membesarkan lembar kerja, kita perlu tekan apa? Kalau kita membesarkan lembar kerja, kita perlu menekan apa? Control plus. Ctrl plus. Oke, bagus. Kita tekan Ctrl plus. Ini lembar kerja saya besarkan. Nah, oke. Kita besarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah tadi Anda sudah menggunakan masking, pastikan brush tool-nya hitam, brush tool-nya nomor 17. Nah, ini Anda perhatikan opacity. Ya, opacity ini pastikan 100 dulu untuk di awal. Nah, brush tool ini, lingkaran ini, Anda lihat. Ya, ini kalau ingin dibesarkan, Anda tinggal tekan kurung kurawal. Kurung kurawal itu kalau di keyboard Anda, letaknya ada di sebelah P. Letaknya ada di sebelah huruf P. Ya, kurung kurawal itu letaknya ada di sebelah huruf P. Ya. Oke, saya buatkan ini saja supaya Anda agak lupa. Oh, bukan ini. Nah, aja lah. Ya, biar cepat. Nah, ya, tadi untuk pembesaran besar lembar kerja, Anda tekan CTRL plus, ya, CTRL plus, ya. Lalu untuk brush, ya, untuk membesar kecilkan brush, Anda tekan kurung kurawal. Kurung kurawal itu ada di huruf P. Ya, ada di sebelah huruf P. Ya. Nah, ya ada di sebelah huruf P. Nah, ini saya tekan kurung kurawal. Ya. Kurung kurawal, kalau kurung kurawal buka itu untuk mengecilkan, kurung kurawal tutup itu untuk membesarkan brush. Oke. Anda lihat di sini. Ya. Ini kita mulai mengeksekusi. Nah, ini opacity-nya 100. Apa itu opacity? Nanti Anda akan lihat di sini. Nah, ya. Awalnya kita buat samar seperti ini. Semakin masuk ke sini, opacity ini Anda kecilkan. Ya, Anda kecilkan. Nah, semakin masuk, opacity Anda kecilkan. Brush juga Anda mulai kecilkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti dia akan samar. Nah, ya, dia akan samar. Nah, Anda bisa rapikan di sini. Nah, jadi fungsinya opacity ini dia adalah untuk memberikan transparansi. Semakin tinggi opacity akan semakin tegas dia melakukan transparansi.
Ya, kalau semakin kecil berarti dia akan semakin halus ya dalam melakukan transparansi. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti tergantung feel saja Anda mantapnya di mana. Jadi seperti itu. Nah, hal yang sama Oke. Hal yang sama itu Oke, ini apa ya? Saya juga kurang paham ini. Tidak bisa diklik. Oke, kita lanjutkan. Hal yang sama juga kita lakukan dengan nih, gambar berikutnya. Gambar berikutnya adalah nah, orang ini. Sama Anda klik taruh. Ya. Lalu Anda close saja ini. Ya. Anda close. Setelah itu Anda sesuaikan. Kalau ininya nggak aktif, show transformnya diaktifkan ya. Jadi show transform harus aktif supaya besar kecil itu ada. Nah, ini Anda sesuaikan. Jadi setelah ini Anda sesuaikan lagi. Oke, Anda sesuaikan seperti ini. Lalu Anda bisa mengulangi langkah yang sama. Anda bisa mengulangi langkah yang sama, yaitu menggunakan masking. Anda menggunakan masking, add layer mask, sudah hitam. Lalu Anda gunakan brush tool, karena tadi sudah kita atur, kita tinggal mengeksekusinya di sini. Ya, untuk besar kecil brush, Anda bisa lihat di sini ya. Anda gunakan kurung kurawal setelah huruf P. Pastikan 100 terlebih dahulu. Lalu Anda bisa mengecilkan opacity. Nah, ya. Seperti itu. Oke. Jadi langkah berikutnya yaitu sama ya, yaitu Anda silakan memberikan hal yang sama. Ya, tinggal 2 gambar yang ada di sini, silakan Anda lanjutkan untuk 2 gambar. Saya akan menjelaskan nah, ya, logo Globo ini. Ini saya keluarkan saja benderanya, lalu logo Globo ini Anda lihat di sini logo. Nah, di dalam hasilnya ini logo ini berwarna putih. Ya, di dalam hasilnya ini logonya ini berwarna putih. Ya, di dalam hasil logonya berwarna putih. Nah, agar logonya ini berwarna putih, Anda balik di sini ada background, Anda switch di sini, Anda pindah. Warnanya menjadi putih, Anda gunakan pen bucket, Anda klik di sini. Nah, kalau sudah berwarna putih, Anda gunakan move tool yang ada di sini. Anda gunakan move tool, lalu Anda geser. Nah, Anda geser. Ini sama. Ya. Supaya gambar globonya ada di atas, sama-sama ketentuan yang awal, Anda taruh ke atas. Nah,
Lalu ini Anda besarkan sesuai yang Anda inginkan. Nah, oke. Kalau sudah sampai ini, jangan lupa Anda enter. Ya, ingat kalau sudah melakukan pembesaran dan pengecilan objek, Anda enter. Ini Anda close saja, tidak perlu di-save ya. Nah, ini kita bikin transparan, yaitu opacity yang ada di sini. Pastikan ini layer, globe, lalu Anda klik, geser aja. Nah, ya, Anda geser. Oke, opacity-nya bebas sesuai dengan keinginan Anda. Lalu tinggal Anda tulisan ini. Ya, tulisan ini Anda gunakan text tool, horizontal tab tool, klik. Kalau sudah, Anda klik di sini, tinggal Anda ketikkan saja. Klik, ketikkan sesuai. Enter, homestay, enter, program. Ini. Nah, kalau sudah ini ada blok, lalu gunakan rata kanan, tulisannya Anda boleh bebas mau pakai yang mana, ya. Anda bebas mau pakai yang mana, areal pun nggak apa-apa, di sini saya pakai areal, ya. Lalu, nah ini kalau ingin dipertebal, besar kecil sama menggunakan ini. Nah, seperti ini. Ya, jenis fontnya bebas ya. Lalu kalau sudah seperti ini, ini kalau ini Anda miringkan, ada blok, di sini ada pengaturan. Nah, ya ada pengaturan mau Fox italic, jadi sedikit dia condong atau miring, ya tebal ada di sini. Nah, ya pengaturan ada di sini ya, ada di sini. Ya, jadi itu untuk hari ini Anda bisa mencoba. Silakan Anda coba, silakan Anda praktekkan. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda ajukan, boleh lewat konsultasi langsung dengan saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.